1. Perang Banjar. Perang Banjar dikenal juga sebagai Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan. Perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar. Perang ini dimulai pada 28 April 1859 ketika Pangeran Antasari memimpin rakyat Banjar dalam penyerangan terhadap Belanda di Benteng Oranye Nassau. 2. Latar belakang Perang Banjar. Keikutan Dilan Belanda dalam proses pemilihan pewaris tahta itu menjadikan suasana keruh. 3. Tokoh-tokoh Perang Banjar. Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Antasari selaku panglimanya bersama dengan Damang Lehman, Tumenggung Surapati, Tumenggung Jalil, Haji Buyasin, Penghulu Rashid, Kiai Langlang. 4. Perlawanan Perang Banjar. Perang Banjar ini berlangsung hampir setengah abad, 1859 sampai 1906, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Bana Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berada mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. Pada September 1859, Kiai Deman Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menunjuk kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Akhir perlawanan Perang Banjar. Pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng ditundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Namun itu tak berselang lama, Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat tergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu, sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir. Dampak perlawanan Perang Banjar. Dampak Perang Banjar, hilangnya Keraton Banjar yang menyebabkan sarana untuk perkembangan kesenian klasik ikut berkurang, dan di samping itu sikap golongan ulama yang tidak menyenangi budaya.